supaya dunia korancak kata Nabi qiyamud dunia bi arba'ah. Tiang dunia ini ada 4. Ampe ko tiang dunia. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmu ulama. Yang kedua bi adalil umara, dengan keadilan pemimpin. Yang ketiga bi sakhawatil aghniya, dengan kepemurahan orang yang kaya. Yang keempat bida'watil fuqara, dengan doa orang miskin. Itu ampe tiang dunia. Apabila yang ampe iko lah mulai rapuh, maka keseimbangan dunia ko dah adoh lain. Ini kita buka pertama bi'ilmil ulama, karena ilmu ulama. Laula ilmu ulama lahalakal juhala. Andaikan tidak ada ilmu ulama, maka binasa orang yang bodoh. Siapa menunjukkan cara Tuhan kepada Allah. Siapa menunjukkan untuk bisa rindu ke Rasulullah. Siapa yang mengajarkan cara bermakrifat. Siapa yang mengajarkan cara bertarikah. Ba'a caronyo hukum syar'i, ba'a caronyo hukum adi, ba'a tibo di hukum hakiki. Itu ulama yang mengajarkan. Kalau tidak ada ulama lagi, binasa orang yang bodoh. Tidak tahu dihukum, binasa. Itu. Kemudian biadalil umara, dengan keadilan pemimpin. Laula adalul umara la akala ba'dun nasi ba'dan kama ta'kulu zibul ganam. Andaikan pemimpin tidak adil lagi, maka sebagian manusia memakan akan sebagian yang lain, bagaikan kambing dimakan oleh serigala. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang lemah diperbudak oleh yang kuat. Kok akibat pemimpin kalau tidak ada adil. Jadi di awal diwujudkan di dalam keluarga insan PKBP, iko nam paralu di awak, tibo di dado dak diusuangkan, tibo di parui dak bakampikan, tibo di mato dak bapijamkan. Tapi alhamdulillah, walaupun hujan lebat, yang atenyo acara PKBP tetap lanjut. Ambo memang ditahan juga di orang di Jakarta sampai hari ini. Tapi tabayang deh ambo di PKBP hari Jumat. Sehingga meminta pesawat ndak Jumat ke Kamis boleh. Itu tabayang. Alhamdulillah ibu bapak. Itu tadi biadalil umara. Harus keadilan pemimpin. Jadi kalau kita lihat, alhamdulillah di PKBP memang terwujud hal yang demikian. Malahan berjuang bersama ba'a supaya nanagak kurang, sehingga diadokan pulau seperti kita kumpulkan zakat sebelum itu kan itu. Tapi kau dapat jam zakat fitrah saja. Kalau ada di kelebihan rezeki zakat mal, itu bisa pulau diterima. Itu. Kemudian tiang dunia yang ketiga bisa khawatil aghniya, dengan kepemurahan orang yang kaya. Laula sakhawatul aghniya lahalakal fuqara. Andaikan orang kaya tidak pemurah, maka binasalah orang yang miskin. Siana kamagia. Tapi nakampe bida'watil fuqara, dengan berkat doa orang miskin. Laula da'watul fuqara lahalakal aghniya. Andaikan orang miskin tidak berdoa, binasa orang kaya. Jadi orang kaya kalau tidak pemurah, binasa orang miskin. Orang miskin kalau tidak berdoa, binasa orang kaya. Jadi saling tolong menolong. 4 itulah tiang dunia. Kemudian dibawa ke dalam menjadi negara. Dipakete menjadi provinsi. Dipakete menjadi kabupaten. Kemudian kecamatan. Kemudian nagari. Termasuk juga persatuan kita kok bagaikan negara kecil. Negara kecil pun harus mempunyai ampe tiang itu. Ulama harus ada tampe kita bertanya kalau nak kita gagal paham pakar hukum.
Pemimpin kalau ndak ada pemimpin ndak ada nendahulukan salangkah ditinggikan sarantiang. Kapai tampe batanyo kapulang tampe kababarito. Kita buat. Ado namanya penasehat, ado namanya pembina, ado namanya ketua. Kemudian sahawatul agniya, orang yang ado bapiti para nujuo de awak. Sebab kadang-kadang kita ado kamamaliko, kita ado kamamue iko. Kalau ndak ado piti ndak mungkin bakarajojo kita sadonyo samantara ndak ado biaya. Contoh mencaliak pasti berkendaraan itu kalau ndak ada piti jual kendaraan di Bali kan itu. Kemudian fukara orang miskin ikut para lujuo sebab doanya orang miskin itu sangat hebat. Kemudian diulang balik, kalau ada kita miskin jangan bersedih. Allah mengasih kesempatan kepada kita untuk beribadah banyak. Paham kok seperti itu? Contoh kita miskin, piti kita 100.000. Ada orang membana meminta 50.000. Pasti kita namuah memberi. Kayak nak 50%, 50 ada awak, 50 ada orang. Itu kelebihan kalau harta orang miskin. Andaikan kita kayo, bapiti 1 miliar, mampu nak awak memaginya 50%? Kalau dia awak, berarti orang miskin itu ibadahnya tinggi. Allah bukan memandang rupiah, tapi yang dipandang oleh Allah persentase yang dikeluarkan dari dia punya. Punya awak barat tadi 100.000-nya. Kalau itu nana do dia awaknya, mampu awak membagi 2 harta awak untuk diberikan kepada orang lain. Tapi kalau orang kaya, mereka tidak mampu. 200 juta aja bitia mampu nak bagi 100. 100.000 mulai jadi 100 juta. Tapi miskin awak 100.000 bitia awak mampu nak awak bagi 50.000. Itu kelebihan orang miskin. Allah memberi kesempatan ibadah banyak kepada orang miskin. Itu kelebihannya. Jadi de awak yang bersama, apapun yang diberi oleh Allah kepada kita, memang itulah yang terbaik menurut Allah. Jadi jangan do kita dalam hidup dan kehidupan kok mau pe segala macam menyabui itu awak jan. Apa yang dijadikan oleh Allah sampai hari ini memang itulah yang terbaik untuk kita. Hanya pakaro perilaku, keadaan dan akhlak itu bisa kita tingkatkan. Parangai bisa kita tingkatkan, nilai ibadah bisa kita naikkan. Tapi jo keadaan ba'a kita sampai puluh tahun menjelang kita dilahirkan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau ada ilmu silakan berbagi. Kalau ada menjadi didahulukan silakanlah kita sama-sama. Sebab nanti duluan salangkah tu nak sampai 2 langkah, 2 salangkah. Kaki bisa disipek. Ditinggikan sarantiang nak lo sampai 3 rantiang, 2 sarantiangnya. Bisa aja dicakau. Ada kelebihan, mari bersama. Ada kekurangan, memang banyak-banyak kita berdoa. Insya Allah tiang daripada organisasi itu bisa terus menerus kekal. Tapi kalau ndak ada nampe kodo, itu tanda-tandanya akan mulai turun menurun. Itulah mungkin sekapur sirih karena jalan hati. Itulah dulu kaji nak keciambo kada ke guru tadi taruh jolah. Hari hujan mau tahu ta jolah wak. Jadi tausiah anak kecil Pak Haji sampai juga sakit